Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Bayangan Kawan di Pesta Ulang Tahun. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi kontak admin kami di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sore itu udara di kota kecil tempat saya tinggal terasa lebih sejuk dari biasanya. Langit mendung, dengan awan kelabu yang menggantung rendah, seolah mengisyaratkan hujan akan segera turun. Saya Agus, siswa kelas 3 SMK Teknik Mesin Budi Luhur, sedang berdiri di depan cermin kecil di kamar saya. Jaket jeans favorit saya sudah terpasang rapi, dan sepatu cat hitam yang baru saya bersihkan kemarin kinclong di kaki. Malam ini adalah malam yang istimewa. Saya diundang ke pesta ulang tahun Wina, teman sekelas yang dikenal ceria dan punya senyum yang bikin orang susah melupakannya. Undangan itu datang tiba-tiba kemarin sore, lewat grup WhatsApp kelas. Wina dengan gaya santainya menulis, "Guys, besok ulang tahun gua, datang ya di rumah jam 6 sore, makan-makan, musik, pokoknya seru." Pesannya disertai emotikon kue dan balon, yang bikin suasana grup langsung ramai. Semua anak kelas 3C diundang, termasuk saya, Andre dan Rizal, trio yang selalu bareng kalau ada acara. Kami langsung janjian untuk berangkat bersama, seperti biasa. Rencananya kami akan ketemuan di pertigaan dekat warung kopi Pak Joko, yang jadi markas nongkrong anak-anak SMK di daerah kami. Saya melirik jam di dinding di ruang tamu. Pukul setengah 6 sore, masih ada waktu. Tapi saya sudah tidak sabar. Pesta ulang tahun di kota kecil seperti ini selalu jadi momen yang ditunggu-tunggu. Bukan cuma soal makan gratis, meski sate ayam dan es teh manis memang selalu menggoda, tapi juga kesempatan buat bercanda, nyanyi bareng, dan mungkin kalau beruntung, ngobrol lebih dekat sama Wina. Saya tersenyum sendiri membayangkan suasana nanti. Musik dangdut koplo pasti bakal menggema dari speaker Bluetooth, dan anak-anak cowok bakal rebutan nyanyi lagu-lagu ambyar Didi Kempot. Di luar gerimis mulai turun perlahan, membasahi jalanan aspal yang penuh tambalan. Bau tanah basah menyelinap masuk lewat jendela kamar. Saya buru-buru mengambil helm dari rak di teras dan memeriksa motor Supra X kesayangan saya di halaman. Meski motor tua, mesinnya masih bandel, hasil oprekan bapak waktu saya masih kelas 1. Saya cek bensin, setengah tangki, cukup untuk ke rumah Wina yang cuma 3 km dari rumah. Jaket saya kancingkan sampai atas, takut masuk angin kalau hujan makin deras. Sebelum berangkat, saya sempatkan cek ponsel. Ada pesan dari Andre di grup kecil kami bertiga. "Gus, jangan lupa bawa kado. Gue sama Rizal udah siapin nih." Saya cek kantong celana, dompet kecil berisi uang yang tadi pagi saya kumpulkan dari tabungan buat beli kado di jalan. Rencananya kami patungan beli gelang atau kalung sederhana di toko aksesoris dekat ke pertigaan. Bukan apa-apa, cuma biar Wina tahu kami perhatian. Meski dompet anak SMK cuma sanggup beli yang murah-murah. Saya melangkah keluar mengunci pintu rumah. Bapak dan ibu sedang ke rumah saudara di desa sebelah, jadi rumah sepi. Hanya suara tetangga yang sedang nyanyi karaoke di kejauhan yang terdengar samar, bercampur dengan deru motor lewat. Saya tarik nafas dalam-dalam, merasa semangat. Malam ini pasti bakal seru, pikir saya. Bersama Andre dan Rizal kami akan bikin pesta Wina makin ramai. Saya menyalakan motor dan dengan hati-hati melaju ke pertigaan, menghindari genangan air di jalan yang mulai lecin. Di kepala saya sudah terbayang canda tawa Andre yang selalu bikin orang ketawa ngakak, dan Rizal yang pasti bakal ngotot nyanyi lagu-lagu rock meski suaranya fales. Kami bertiga memang beda karakter. Saya yang pendiam, Andre yang kocak, dan Rizal yang pemberani. Tapi justru itu yang bikin kami klop. Saya membayangkan nanti malam kami akan pulang dengan perut kenyang dan cerita baru untuk dikenang. Gerimis makin rapat, tapi saya tidak peduli. Yang penting, malam ini adalah malam minggu yang sempurna. Sampai di pertigaan, saya memarkir motor di bawah pohon mangga dekat warung kopi Pak Joko. Warung itu masih ramai,
penuh anak muda yang nongkrong sambil ngopi dan main kartu. Aroma kopi tubruk dan asap rokok kretek tercium kuat. Saya cek ponsel lagi. Andre dan Rizal belum sampai. Dasar, selalu telat. Gumam saya sambil tersenyum kecil. Saya memutuskan menunggu di emperan warung, memesan segelas teh hangat untuk menghalau dingin. Sambil menyeruput teh, saya menatap jalanan yang basah, tidak sabar menanti kedatangan mereka. Tanpa saya sadar, malam itu akan jadi awal dari sesuatu yang jauh dari bayangan saya. Sesuatu yang akan mengubah cara saya memandang dunia. Gerimis masih turun perlahan menyisakan titik-titik air di helm saya. Saya duduk di emperan warung kopi Pak Joko, memegang gelas teh hangat yang uapnya mengepul tipis. Bau kopi tubruk dan asap rokok kretek dari meja sebelah bercampur dengan aroma tanah basah, menciptakan suasana khas malam di kota kecil kami. Jalanan di pertigaan ini cukup ramai untuk ukuran malam minggu, dengan motor-motor yang lalu lalang, sesekali diselingi suara klakson tukang ojek yang mangkal di ujung jalan. Saya melirik jam ponsel, pukul 18.15. Andre dan Rizal sudah telat 15 menit dari janji kami. Dasar, anak-anak ini. Gumam saya agak kesal tapi nggak terlalu kaget. Mereka berdua memang terkenal suka santai soal waktu. Saya membuka grup WhatsApp kami berniat nulis pesan nyinyir untuk menyindir mereka. Tapi belum sempat mengetik, suara deru motor yang familiar terdengar dari kejauhan. Saya mengenali motor Beat merah milik Andre yang knalpotnya sedikit bising karena modifikasi ala kadarnya. Saya berdiri, melambai ke arahnya, tapi begitu motor mendekat dan berhenti di samping warung, perasaan saya langsung berubah. Ada yang aneh. Andre yang biasanya turun dari motor dengan gaya sok keren sambil melempar candaan, kali ini hanya diam. Wajahnya pucat, seperti orang yang baru sembuh dari demam. Dan jaket jeans birunya yang biasa rapi, kini penuh noda lumpur. Rambutnya yang selalu disisir rapi juga acak-acakan, basah kuyup oleh gerimis. Bro, lu kenapa? Jatuh dari motor ya? Tanya saya, setengah bercanda. Tapi nada suara saya bergetar karena khawatir. Andre hanya mengangguk pelan, tanpa senyum atau candaan seperti biasanya. Matanya menatap lurus ke depan seolah tidak benar-benar melihat saya. Rizal batal ikut, katanya lirih, suaranya serak. Dia kecelakaan tadi. Jantung saya seperti berhenti saat. Kecelakaan? Serius? Dia kenapa? Sekarang di mana? Pertanyaan saya bertubi-tubi, tapi Andre hanya menggeleng pelan. Udah, pokoknya dia nggak bisa ikut. Ayo kita ke rumah Wina sekarang. Katanya, nadanya datar, hampir seperti orang asing. Saya menatapnya bingung. Andre bukan tipe orang yang pendiam. Biasanya dia akan cerita panjang lebar dengan bumbu-bumbu lebay tentang apapun, termasuk kalau cuma jatuh dari motor. Tapi malam ini sikapnya kaku, seperti ada beban berat di pundaknya. Saya ingin tanya lebih lanjut soal Rizal, tapi ada sesuatu di wajah Andre yang membuat saya urung bicara. Mungkin dia juga shock, pikir saya, mencoba menenangkan diri. Oke, ayo berangkat, jawab saya akhirnya, meski perasaan tidak enak mulai menyelimuti. Saya bayar teh hangat ke Pak Joko, lalu naik ke motor saya, mengikuti Andre yang sudah menyalakan mesinnya. Sebelum berangkat saya sempatkan cek ponsel lagi, berharap ada kabar dari Rizal. Tapi grup WhatsApp kami sepi, dan pesan terakhir dari Rizal cuma tadi siang, ngomongin kado buat Wina. Saya coba telepon nomornya, tapi hanya nada sambung tanpa jawaban. Mungkin HP-nya mati. Gumam saya mencoba menepis kekhawatiran. Saya tarik nafas dalam-dalam lalu melaju menyusul Andre yang sudah beberapa meter di depan. Jalanan basah berkilau di bawah lampu jalan dan suara mesin motor kami bergema di antara derum gerimis. Warung-warung kecil di pinggir jalan masih ramai dengan lampu neon yang menyala terang. Tapi entah kenapa malam ini terasa lebih sepi dari biasanya. Saya mencuri pandang ke arah Andre yang melaju pelan di depan. Bahunya kaku dan kepalanya sedikit menunduk, seperti orang yang sedang menahan sakit. Saya ingin menyusul dan bertanya lagi, tapi jalanan yang licin membuat saya fokus menjaga keseimbangan. Pikiran saya dipenuhi tanda tanya. Apa yang terjadi dengan Rizal? Kenapa Andre bersikap aneh? Dan kenapa perasaan tidak enak ini terus menggerogoti? Saya coba alihkan pikiran ke pesta Wina. Membayangkan sate ayam dan musik yang akan menyambut kami, tapi bayangan itu tidak cukup kuat untuk menghapus rasa gelisah
yang perlahan merayap di dada. Warung Pak Joko mulai menjauh di belakang, dan pertigaan itu kini hanya titik kecil di kejauhan. Saya mempercepat laju motor berusaha menempel Andre. Malam ini seharusnya jadi malam yang menyenangkan. Tapi entah kenapa setiap putaran roda motor membawa saya lebih dekat ke sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Saya hanya berharap sampai di rumah Wina nanti semua akan kembali normal. Jalanan yang kami lewati terasa lebih gelap dari biasanya. Meski lampu jalan menyala di beberapa titik, gerimis tidak kunjung reda, malah semakin rapat, membuat aspal di depan kami berkilau licin. Saya menggenggam stang motor Supra X saya erat-erat, berusaha menjaga keseimbangan sambil mengikuti Andre yang melaju pelan di depan. Suara mesin motornya yang bising terdengar samar, bercampur dengan derum air yang mengalir di pinggir jalan. Bau tanah basah dan sisa asap knalpot dari kendaraan lain mengisi udara, menciptakan suasana khas malam di pinggiran kota kecil kami. Andre tetap di depan, postur tubuhnya kaku. Sesekali saya melihat tangan kirinya naik ke kepala seperti sedang memegang sesuatu. Mungkin sakit kepala, pikir saya. Jaketnya yang basah kuyup menempel di punggungnya, dan noda lumpur di lengan bajunya tampak semakin jelas di bawah sorot lampu jalan. Saya ingin menyusulnya bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tapi jalanan yang becek membuat saya ragu mempercepat laju. Genangan air di beberapa bagian jalan memaksa kami melaju hati-hati, dan saya tidak mau ambil resiko jatuh hanya karena terlalu penasaran. "Dre, lo gak apa-apa?" teriak saya dari belakang, berharap suara saya cukup keras menembus deru mesin dan suara gerimis. Tapi Andre tidak menoleh, dia hanya melaju terus. Kepalanya sedikit menunduk seperti orang yang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saya mencoba lagi. "Rizal beneran gak apa-apa bro, lu ceritain dong." Lagi-lagi tidak ada jawaban, hanya suara mesin motornya yang tetap konstan, seolah dia tidak mendengar saya sama sekali. Kesal bercampur khawatir, saya akhirnya memilih diam, fokus ke jalanan yang semakin licin. Pikiran saya mulai berkelana. Kata-kata Andre tadi di pertigaan tentang kecelakaan Rizal terus berputar di kepala. Rizal, cowok yang selalu nekat dan pemberani itu kecelakaan. Rasanya sulit dipercaya. Dia yang paling jago bawa motor di antara kami, bahkan sering pamer skill di lapangan belakang sekolah. Tapi Andre bilang Rizal batal ikut karena kecelakaan. Apa dia luka parah atau cuma lecet biasa? Kenapa Andre tidak cerita lebih banyak? Dan kenapa sikapnya aneh, seperti orang yang menyimpan rahasia besar? Semakin saya memikirkan, semakin banyak tanda tanya yang bermunculan. Jalanan yang kami lewati mulai sepi. Kami sudah meninggalkan kawasan pertigaan yang ramai dengan warung dan tukang ojek. Kini memasuki jalan kecil menuju perumahan tempat rumah Wina berada. Di kiri kanan jalan hanya ada pagar-pagar seng dan pohon-pohon pisang yang daunnya bergoyang ditiup angin. Lampu jalan di sini lebih jarang, dan bayangan kami berdua yang memanjang di aspal terlihat samar, seperti siluet tiang tidak utuh. Saya merinding tiba-tiba, tidak tahu kenapa. Mungkin karena udara dingin yang menyelinap lewat celah jaket, atau mungkin karena suasana malam ini memang terasa berbeda. Saya coba alihkan pikiran, membayangkan pesta ulang tahun Wina pasti sudah ramai sekarang, dengan musik koplo atau lagu-lagu viral TikTok yang diputar keras-keras. Saya membayangkan sate ayam yang ditusuk di bambu, ditambah sambal kacang pedas yang bikin lidah bergoyang. Wina pasti sudah sibuk menyapa tamu dengan senyum lebarnya yang khas. Pikiran itu seharusnya cukup untuk membuat saya semangat lagi. Tapi entah kenapa bayangan Andre yang pucat dan diam di depan saya membuat suasana tetap berat. Tiba-tiba Andre memperlambat laju. Motornya hampir berhenti di pinggir jalan, dan untuk sesaat saya melihat dia memegang kepalanya dengan kedua tangan, seperti menahan sakit yang tidak tertahankan. Saya buru-buru mendekat, hampir menyenggol ban belakangnya. "Dre, lu beneran kenapa? Kita ke dokter dulu kalau gitu," teriak saya kali ini tidak bisa menyembunyikan panik. Andre menoleh sekilas, dan untuk pertama kalinya malam ini, matanya bertemu dengan mata saya. Tapi tatapan itu kosong. Tidak ada kecerdikan atau humor yang biasanya bersinar di sana. "Gak apa-apa, ayo lanjut," katanya singkat lalu kembali melaju. Saya tidak punya pilihan selain mengikuti. Jalanan mulai menanjak sedikit dan rumah-rumah di perumahan Wina sudah terlihat di kejauhan. Dengan lampu-lampu yang menyala terang, suara musik samar-samar terdengar, membaur dengan suara gerimis.
Saya tarik nafas dalam-dalam, berusaha menepis perasaan tidak enak yang terus menggerogoti. Mungkin Andre cuma shock gara-gara kecelakaan Rizal. Pikir saya mencoba meyakinkan diri sendiri. Nanti di pesta pasti dia kembali jadi Andre yang biasa. Tapi yang jelas malam ini jauh dari apa yang saya bayangkan. Dan tanpa saya sadari, perjalanan ini membawa saya lebih dekat ke misteri yang akan mengguncang hidup saya. Akhirnya, lampu-lampu terang dari rumah Wina menyambut kami dari ujung jalan. Suara musik koplo yang diputar lewat speaker Bluetooth terdengar jelas, bercampur dengan tawa dan celoteh teman-teman yang sudah lebih dulu tiba. Rumah Wina yang bercat krim dengan pagar besi hitam tampak ramai, motor-motor berjejer di halaman depan. Beberapa di antaranya ditutup jas hujan plastik karena gerimis masih turun tipis. Saya memarkir Supra X saya di samping motor Andre yang langsung mematikan mesinnya. Tanpa sepatah kata pun. Wajahnya masih pucat dan gerakannya kaku saat turun dari motor seperti seseorang yang kelelahan setelah perjalanan panjang. "Dre, lo bersihin dulu bajunya yuk," kata saya menunjuk noda lumpur yang masih menempel di jaket dan celananya. "Kamar mandi pasti ada di dalam, ayo gua antar." Andre hanya mengangguk pelan lalu mengikuti saya menuju pintu rumah. Di teras, beberapa teman sekelas yang sedang ngobrol sambil pegang gelas plastik berisi es teh. Mereka melambai ke arah saya, tapi tidak ada yang menyapa Andre yang berjalan di belakang saya dengan kepala menunduk. Saya mengabaikan keanehan itu, menganggap mereka mungkin tidak notice karena suasana ramai. Di dalam rumah suasana pesta sudah hidup. Meja panjang di ruang tamu penuh dengan makanan, sate ayam yang ditusuk rapi, bakso kuah dalam panci besar, dan aneka kue basah seperti klepon dan undi-undi. Di sudut ruangan Wina berdiri di dekat speaker, tertawa bersama beberapa teman-teman sambil memilih lagu di ponselnya. Dia mengenakan dress merah muda sederhana dengan rambut dikuncir tinggi, terlihat ceria seperti biasa. Melihat saya dia melambai. "Gus, akhirnya datang, mana kado gua?" Candanya membuat saya tersenyum kecil, meski pikiran masih dipenuhi kekhawatiran soal Andre. "Sebentar Win, kado nanti dulu. Gua antar Andre ke kamar mandi dulu, bajunya kotor," jawab saya menunjuk ke arah Andre yang berdiri di dekat pintu. Wina mengangguk, lalu kembali sibuk dengan teman-temannya. Saya membawa Andre ke belakang rumah, tempat Ibu Wina menunjukkan kamar mandi kecil di samping dapur. "Itu kamar mandinya mas, sabun ada di dalam," katanya Rama sebelum kembali ke dapur, sibuk menggoreng tahu isi. Andre masuk ke kamar mandi tanpa berkata apa-apa, dan pintu kayu itu ditutup dengan bunyi berderit. Tidak lama suara air mengalir keras terdengar dari dalam, tapi ada sesuatu yang aneh. Bunyi itu tidak seperti orang sedang mencuci baju atau mandi biasa. Sesekali, saya mendengar suara seperti benda dipukul-pukul. Diselingi gumaman pelan yang tidak jelas, saya berdiri di luar, bingung, ingin mengetuk tapi ragu. "Dre, lo ngapain di dalam?" tanya saya, tapi tidak ada jawaban, hanya suara air yang terus mengalir. Saat saya masih bimbang, Iwan, teman sekelas yang dikenal paling genit, muncul dari ruang tamu sambil membawa sepiring sate. "Gus, ngapain bengong di sini? Ayo masuk, Wina udah nyanyi-nyanyi loh," katanya menepuk pundak saya. Saya menoleh ke pintu kamar mandi, masih mendengar suara air yang keras. "Gua tungguin Andre dulu bro, dia lagi bersihin bajunya." Iwan mengerutkan kening. "Andre? Lu datang sendiri tadi Gus, mana ada Andre?" Ucapannya membuat saya tersentak, tapi saya buru-buru menepisnya, menganggap Iwan cuma bercanda. "Jangan ngelawak bro, Andre barusan masuk kamar mandi," kata saya menunjuk pintu. Iwan mengangkat bahu. "Ya udah terserah, gue masuk dulu, buruan nyusul ya," katanya sebelum berlalu. Saya kembali menatap pintu kamar mandi, merasa perasaan tidak enak itu semakin kuat. "Dre, gue tunggu di dalam ya," teriak saya berharap Andre mendengar. Tapi yang terdengar balik hanya gemaman pelan, seperti orang yang kesal atau kesakitan. Saya menelan ludah, memutuskan untuk masuk ke ruang tamu dulu, berpikir mungkin Andre butuh waktu sendiri. Lagi pula suasana pesta seharusnya bisa mengalihkan pikiran saya dari keanehan malam ini. Di dalam, saya mencoba bergabung dengan teman-teman. Sate ayam di tangan terasa lezat, tapi entah kenapa saya tidak bisa menikmatinya sepenuh hati. Pikiran saya terus kembali ke Andre. Wajah pucatnya, sikap diamnya, dan suara aneh dari kamar mandi. Saya melirik ke arah pintu belakang, berharap Andre segera muncul.
Di luar gerimis masih turun, dan suara air hujan di genteng bercampur dengan musik yang semakin keras. Malam ini seharusnya menyenangkan, tapi setiap detik yang berlalu hanya membuat saya semakin gelisah, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Suasana di rumah Wina semakin ramai. Musik koplo beralih ke lagu-lagu pop Jawa yang lagi hit, dan beberapa teman sekelas sudah mulai joget-joget kecil di tengah ruang tamu. Meja makan yang penuh sate, bakso, dan kue basah kini mulai berkurang, digantikan tumpukan piring plastik dan gelas kosong. Wina sebagai tuan rumah bergerak lincah dari satu kelompok ke kelompok lain, memastikan semua tamu kebagian makanan dan minuman. Senyumnya tidak pernah lepas, dan setiap kali dia lewat, aroma parfum vanila yang lembut ikut menyapa. Saya mencoba menikmati suasana, mengunyah sate sambil ikut bercanda dengan teman-teman, tapi pikiran saya tidak bisa lepas dari Andre dan keanehan yang saya rasakan sejak pertigaan tadi. Saya melirik ke arah pintu belakang tempat kamar mandi berada. Andre akhirnya keluar setelah hampir 15 menit di dalam. Jaketnya kini bersih dari noda lumpur, meski masih basah karena gerimis tadi. Tapi wajahnya tetap pucat, hampir seperti tidak ada darah yang mengalir di bawah kulitnya. Dia berjalan pelan menuju meja minuman, mengambil segelas kopi hitam dari termos di sudut ruangan. Saya sendiri memilih kopi susu, berharap kafeinnya bisa menenangkan kegelisahan yang terus menggerogoti. Andre meminum kopinya dengan cepat dalam sekali teguk, seperti orang yang haus setelah seharian tidak minum. Itu aneh, Andre biasanya paling anti kopi hitam. Katanya pahit dan bikin perutnya mules. "Dre, lu gak apa-apa?" tanya saya mendekatinya sambil memegang gelas kopi susu saya. Dia hanya mengangguk, matanya menatap lurus ke arah meja makan, seolah tidak benar-benar melihat apa yang ada di depannya. "Lo pendiam banget dari tadi, ceritain dong, Rizal kenapa? Kecelakaannya parah?" Lanjut saya berusaha memecah kebisuan. Tapi Andre cuma menggeleng pelan, lalu berjalan menjauh, menyelinap di antara kerumunan teman-teman yang sedang asik ngobrol. Saya ingin mengejar tapi ponsel saya tiba-tiba bergetar di saku celana. Saya cek sekilas, ada beberapa notifikasi dari grup tongkrongan. Tapi saya abaikan, mengira cuma candaan biasa. Lagi pula saya lebih fokus pada Andre yang kini berdiri sendirian di sudut ruangan, memandang ke arah jendela yang basah oleh gerimis. Saya mencoba kembali ke suasana pesta. Iwan dan Sri, dua teman sekelas yang paling bawel, sedang ribut soal siapa yang paling jago nyanyi lagu Didi Kempot. "Gus, lo tim siapa? Iwan apa gua?" tanya Sri sambil menyodorkan sepiring klepon ke arah saya. Saya tersenyum kecil, mencoba ikut bercanda. "Lah, tim gue sendiri sajalah, nyanyi dangdut metal." Mereka tertawa dan untuk sesaat, suasana ceria itu berhasil mengalihkan perhatian saya. Tapi setiap kali saya melirik Andre yang kini memegang putung rokok yang entah dari mana asalnya, perasaan tidak enak itu kembali muncul. Andre bukan perokok berat, paling cuma iseng kalau lagi nongkrong. Tapi malam ini dia menghisap rokoknya dengan cepat, seperti orang yang sedang mencari pelarian. Ponsel saya bergetar lagi, kali ini lebih keras. Saya akhirnya membukanya, kesal karena notifikasi yang tidak berhenti. Layar menunjukkan 3 pesan baru dari nomor tidak dikenal dan beberapa panggilan tidak terjawab dari nomor yang sama. Saya mengerutkan kening. Tapi sebelum sempat membaca, Wina memanggil semua untuk berkumpul di tengah ruangan. "Guys, foto bareng dulu yuk sebelum kue dipotong," serunya mengarahkan semua orang ke depan meja tempat kue ulang tahun bertuliskan Happy 17 Wina. Saya ikut bergerak ke sana berusaha menikmati momen, tapi pikiran saya terpecah antara Andre yang semakin aneh dan notifikasi misterius di ponsel. Saat lampu dimatikan untuk acara tiup lilin, saya melihat Andre berdiri di belakang kerumunan. Wajahnya samar, di bawah bayang-bayang. Dia tidak ikut bernyanyi saat kami menyanyikan selamat ulang tahun, hanya menatap lurus ke arah kue. Tangannya masih memegang gelas kopi kosong. Saya ingin mendekatinya, tapi sorak-sorai teman-teman saat Wina memotong kue membuat saya terhenti. Cahaya lilin yang padam meninggalkan ruangan dalam suasana redup. Dan entah kenapa, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam ini di tengah tawa dan musik, ada rahasia yang mengintai. Dan saya tidak tahu seberapa dekat saya dengan kebenaran yang akan mengguncang segalanya. Pesta ulang tahun Wina masih berjalan meriah. Setelah acara tiup lilin selesai, lampu ruang tamu kembali dinyalakan
dan teman-teman berhamburan mengambil potongan kue coklat yang dihiasi whipped cream dan taburan meses. Bau manis kue bercampur dengan aroma sate yang masih mengepul dari meja makan, menciptakan suasana hangat yang khas pesta ulang tahun di kota kecil kami. Wina sibuk membagikan kue, sesekali tertawa keras saat Iwan menyanyikan lagu Cinta Tidak Harus Memiliki dengan nada fals yang bikin semua orang ngakak. Saya mencoba ikut tertawa, memegang sepiring kue di tangan, tapi pikiran saya masih terpaku pada Andre yang kini duduk sendirian di sofa pojok, memandang keluar jendela yang basah oleh gerimis. Saya melirik ponsel yang terus bergetar di saku celana. Tadi saya abaikan notifikasi itu, tapi sekarang ngerasa penasaran menang. Layar ponsel menunjukkan 20 panggilan tidak terjawab dan beberapa pesan dari nomor yang ternyata milik Rizal. Jantung saya seperti berhenti saat membaca pesan terakhir di grup WhatsApp kami. Gus, Andre nggak tertolong. Tangan saya gemetar. Piring kue hampir jatuh. Saya membaca ulang pesan itu, berharap saya salah baca. Tapi kata-kata itu nyata, ditulis dengan huruf kapital seperti Rizal sedang panik saat mengetik. Apa maksudnya ini? Gumam saya merasa dunia di sekitar saya tiba-tiba hening, meski musik masih menggema. Tiba-tiba Imam, teman sekelas yang paling pendiam tapi selalu punya info terbaru, mendekati saya dengan wajah serius. Gus, lu udah baca chat dari Rizal? Tanyanya menunjukkan ponselnya yang menampilkan pesan yang sama. Ini serius, katanya dia sama Andre kecelakaan tadi sore di jalan raya dekat pasar. Mereka berdua dibawa ke rumah sakit. Saya menatap Imam, bingung, lalu secara refleks mencari Andre di sudut ruangan. Dia masih ada di sana duduk di sofa, memegang gelas kopi kosong dengan tatapan kosong. Tapi Andre ada di sini, Mam, kata saya, suara saya bergetar. Gue datang bareng dia tadi. Imam mengerutkan kening, wajahnya penuh keraguan. Lu datang sendiri, Gus. Gue lihat lo parkir motor sendirian di depan tadi. Ucapannya seperti petir di siang bolong. Saya menoleh ke arah Andre lagi, tapi sofa itu kini kosong. Gelas kopi yang tadi dia pegang tergeletak di meja samping masih basah dengan sisa kopi hitam. Saya buru-buru berjalan ke sofa, mencari-cari di antara kerumunan. Tapi Andre seperti lenyap begitu saja. Andre, panggil saya tapi tidak ada jawaban. Beberapa teman menoleh bingung sementara yang lain terus asik dengan pesta. Saya menarik Imam ke sudut ruangan, berusaha menenangkan diri. Mam, lu serius? Lu gak lihat Andre tadi? Dia masuk kamar mandi, minum kopi, bahkan nyanyi bareng pas tiup lilin. Imam menggeleng, wajahnya sedikit cemas. Gus, gue bersumpah, lu datang sendiri. Wina juga bilang cuma lu yang masuk tadi. Saya merasa kepala saya pusing, seperti ada kabut yang menyelimuti pikiran. Saya menunjukkan gelas kopi di meja. Ini gelasnya Andre. Dia minum kopi hitam tadi. Tapi Imam hanya menatap gelas itu dengan ekspresi bingung, seperti tidak yakin apa yang saya bicarakan. Saya membuka ponsel lagi mencoba menghubungi Rizal, tapi nomornya tidak aktif, hanya nada sambung yang berulang-ulang. Pesan terakhir dari Rizal masih terpampang di layar, dan waktu pengirimannya menunjukkan sejam yang lalu, tepat saat saya dan Andre masih di jalan menuju rumah Wina. Kalau Andre nggak ketolong, terus yang tadi sama gue siapa? Tanya saya pada diri saya sendiri. Suara saya nyaris tidak terdengar di tengah keriuhan pesta. Badan saya lemas seperti seluruh tenaga terkuras dalam sekejap. Wina mendekati saya, memegang pundak saya dengan wajah khawatir. Gus, lu kenapa? Pucat banget. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana saya jelaskan bahwa saya yakin Andre ada di sini, sementara teman-teman bilang saya datang sendiri. Bagaimana saya ceritakan tentang pesan dari Rizal yang bilang Andre tidak tertolong, sementara saya baru saja melihatnya. Saya hanya menggeleng, berusaha tersenyum. Gue cuma capek, Win. Bohong saya, tapi suara saya gemetar. Di luar gerimis masih turun dan suara air yang menetes di genteng terasa seperti detak jantung yang tidak berhenti mengingatkan saya pada keanehan malam ini. Saya tahu saya harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ketakutan mulai merayap. Jika Andre benar-benar tidak ada, lalu siapa yang saya ajak bicara sepanjang perjalanan tadi? Kegaduhan pesta ulang tahun Wina seolah memudar di telinga saya. Suara musik koplo, tawa teman-teman dan denting piring plastik terasa seperti latar belakang yang samar. Tidak mampu menembus kabut kebingungan yang menyelimuti pikiran saya. Saya berdiri di sudut ruang tamu,
memandang gelas kopi kosong yang tadi dipegang Andre, yang kini tergeletak di meja kecil di samping sofa. Sisa kopi hitam di dalamnya masih basah, mengkilap di bawah cahaya lampu neon. Di samping gelas, ada putung rokok yang masih mengeluarkan asap tipis, seolah baru saja dihisap. Bau tembakau kretek yang khas masih tercium samar. Tapi entah kenapa teman-teman di sekitar saya bersikeras bahwa Andre tidak pernah ada di sini. "Win, lu serius ngelihat Andre tadi?" tanya saya pada Wina yang sedang membagikan potongan kue ke teman-teman. Wajahnya berubah bingung, alisnya terangkat. "Andre, Gus, lu datang sendiri tadi. Gue lihat lu masuk sendiri, parkir motor sendiri juga." Jawabnya nadanya suaranya penuh keheranan. Saya menunjuk gelas kopi dan putung rokok di meja. Ini bukti Andre ada di sini. Dia minum kopi hitam, nyanyi bareng pas tiup lilin, dan tadi masuk kamar mandi buat bersihin bajunya." Suara saya meninggi, hampir putus asa. Tapi Wina hanya menggeleng. Wajahnya kini bercampur khawatir. "Gus, itu gelas lu kan? Lu yang ambil kopi tadi bukan?" Saya membeku, pikiran saya kacau, seperti teka-teki yang tidak kunjung menemukan jawabannya. Saya ingat dengan jelas Andre meminum kopi hitam, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan karena dia benci rasa pahit. Saya juga ingat putung rokok itu, Jisamsu, merek yang selalu dia pilih kalau sedang iseng merokok. Tapi kenapa semua orang bilang saya datang sendiri? Saya menoleh ke Imam yang masih berdiri di dekat saya, memegang ponselnya dengan wajah tegang. "Mam, lu juga lihat gelas ini kan? Ini punya Andre," kata saya hampir memohon. Imam menatap gelas itu lalu menggeleng pelan. "Gus, gue cuma lihat lo ambil kopi susu tadi, gak ada Andre." Saya merasa seperti kehilangan pegangan. Dunia di sekitar saya seolah bergoyang, dan suara pesta yang tadinya ramai kini terdengar seperti dengungan jauh. Saya mencoba menarik nafas dalam-dalam, tapi dada saya terasa sesak. Pesan dari Rizal di ponsel saya masih terngiang. "Gus, Andre gak ketolong." Jika Andre benar-benar tidak ada, lalu siapa yang saya ajak bicara sepanjang perjalanan? Siapa yang masuk kamar mandi tadi? Dan bagaimana mungkin gelas kopi dan putung rokok ini masih ada di sini, nyata di depan mata saya? Imam memegang pundak saya, suaranya pelan tapi tegas. "Gus, kita harus ke rumah sakit. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Rizal bilang dia dan Andre kecelakaan. Kita harus cek. Saya mengangguk lemas meski ketakutan mulai merayap di tulang punggung saya. Saya tidak tahu apakah yang akan saya temui di rumah sakit, tapi saya harus tahu kebenaran. "Tapi tunggu, gue ajak Iwan sama Rudi juga," kata saya mencari dua teman lain yang bisa diandalkan. Iwan yang tadi masih bercanda soal lagu Didi Kempot, kini terlihat serius saat mendengar penjelasan Imam. Rudi yang selalu jadi penutup di kelompok kami juga setuju ikut tanpa banyak tanya. Kami berempat keluar dari rumah Wina, meninggalkan pesta yang masih ramai. Gerimis di luar sudah reda, tapi udara malam terasa lebih dingin, menyelinap lewat celah jaket saya. Jalanan basah berkilau di bawah lampu jalan, dan bau tanah basah masih tercium kuat. Saya menyalakan motor, tangan saya gemetar saat memegang stang. Iwan dan Rudi naik motor bersama, sementara Imam membonceng saya. "Lo yakin mau ke rumah sakit, Gus? Lo pucat banget lo?" tanya Imam. Suaranya penuh khawatir. Saya hanya mengangguk, tidak sanggup menjawab. Di kepala saya bayangan Andre yang pucat dan diam terus muncul, bercampur dengan pesan mengerikan dari Rizal. Perjalanan ke rumah sakit terasa singkat, meski jaraknya hampir 5 km. Pikiran saya dipenuhi pertanyaan yang tidak terjawab. Dan setiap kali saya mencoba mengingat wajah Andre tadi, rasanya ada yang salah. Seperti wajah yang tidak sepenuhnya jelas, seperti bayangan yang kabur. Gelas kopi dan putung rokok itu nyata, tapi kenapa tidak ada yang melihatnya selain saya? Dan jika Andre tidak ada, lalu siapa yang mengirim pesan dari nomor Rizal? Malam itu, di bawah langit kelabu yang masih menyisakan sisa hujan, saya tahu saya sedang menuju sesuatu yang akan mengubah segalanya. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Jalanan basah yang kami lewati berkilau di bawah lampu jalan, dan udara malam yang dingin menyelinap lewat celah jaket saya, membuat tubuh saya menggigil. Imam yang membonceng di belakang tidak banyak bicara, tapi saya bisa merasakan ketegangan dari caranya memegang pundak saya. Iwan dan Rudi mengikuti dengan motor mereka. Lampu depannya menyapu jalanan yang sepi. Rumah sakit umum di kota kami
yang terletak di pinggiran jalan raya mulai terlihat dari kejauhan. Bangunannya sederhana, bercat putih dengan beberapa bagian cat yang sudah mengelupas dan lampu neon di pintu masuk berkedip-kedip, menambah kesan suram malam itu. Kami memarkir motor di halaman depan, di samping ambulan tua yang terparkir miring. Bau antiseptik khas rumah sakit langsung menyapa begitu kami masuk ke lobi. Di ruang tunggu, beberapa keluarga duduk dengan wajah tegang. Sementara seorang perawat sibuk mengisi formulir di meja resepsionis. Saya merasa jantung saya semakin berdetak cepat, terutama saat melihat kerumunan kecil di ujung lorong. Di sana saya mengenali orang tua Andre yang duduk di bangku panjang dengan wajah pucat dan mata merah. Ibu Andre memegang tasbih, mulutnya bergerak pelan mengucap doa. Sementara Bapak Andre menatap lantai seperti kehilangan kata-kata. "Pak, Bu." Saya menyapanya pelan, mendekati mereka bersama Imam, Iwan, dan Rudi. Ibu Andre menoleh, matanya berkaca-kaca. "Agus, kalian sudah dengar kabarnya ya?" Tanyanya suaranya parau. Saya mengangguk, meski tenggorokan saya terasa tercekat. "Andre, dia gimana, Bu? Rizal bilang dia kecelakaan," kata saya berharap ada penjelasan yang bisa menenangkan hati. Tapi Ibu Andre hanya menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Bapak Andre menghela nafas panjang sebelum berkata, "Andre sama Rizal tabrakan tadi sore di jalan raya dekat pasar. Truk nabrak mereka. Andre, dia nggak bisa diselamatkan." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada saya. Saya menatap Bapak Andre berharap dia bercanda, tapi wajahnya penuh duka. "Tapi tadi Andre sama saya, Pak. Kami ke pesta Wina bareng." Suara saya gemetar. Iwan dan Rudi menatap saya dengan wajah bingung, sementara Imam memegang lengan saya, seperti mencoba menenangkan. "Gus, lo yakin? Kami semua lihat lo datang sendiri," kata Rudi. Nadanya hati-hati. Saya ingin berteriak, ingin bilang bahwa saya tidak gila, bahwa Andre benar-benar ada di sana. Minum kopi, masuk kamar mandi, bahkan mengendarai motor di depan saya, tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Imam tiba-tiba menarik saya menjauh dari orang tua Andre. "Gus, kita ke kamar jenazah. Kita harus lihat sendiri," bisiknya. Wajahnya pucat tapi tegas. Saya mengangguk lemas, meski kaki saya terasa berat. Kami berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang dingin. Bau karbol semakin menyengat. Di ujung lorong ada pintu bertuliskan kamar jenazah dengan cat merah yang sudah pudar. Seorang petugas pria tua dengan seragam lusuh membuka pintu untuk kami setelah Imam menjelaskan tujuan kami. Di dalam udara terasa lebih dingin dan bau formalin membuat perut saya mual. Petugas itu membawa kami ke dua meja besi di tengah ruangan. Di atasnya ada dua tubuh yang tertutup kain putih. Dengan tangan gemetar petugas membuka kain pertama. Wajah Andre terlihat di bawahnya, tapi bukan Andre yang saya kenal. Wajahnya terbelah, penuh luka dan matanya tertutup rapat. Saya mundur selangkah, nafas saya tersegal. Ini Andre?" tanya saya, suara saya hampir tidak terdengar. Petugas itu mengangguk, lalu berjalan ke meja kedua. Saat kain kedua dibuka, jantung saya seperti berhenti. Rizal, wajahnya pucat, dengan darah kering di dahi dan pipinya. Saya teriak, "Rizal, bukan, ini gak mungkin." Jika Rizal juga ada di sini di kamar jenazah, lalu siapa yang mengirim pesan tadi? Siapa yang saya lihat di pesta? Imam memegang lengan saya erat, mencegah saya ambruk. Iwan dan Rudi berdiri membeku, wajah mereka penuh kengerian. "Gus, tenang," kata Imam, tapi suaranya sendiri bergetar. Saya menatap tubuh Andre dan Rizal, mencoba mencari jawaban di wajah mereka yang kini tidak lagi bernyawa. Jika mereka berdua sudah tiada, lalu siapa yang menemani saya sepanjang malam ini? Dan pesan dari Rizal itu, dari mana asalnya? Malam itu di kamar jenazah yang dingin dan penuh bau kematian, saya merasa dunia yang saya kenal runtuh, meninggalkan saya dengan pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Kembali ke rumah malam itu, saya tidak bisa menutup mata. Suara mesin motor yang masih terngiang dari perjalanan pulang, bau formalin dari kamar jenazah, dan wajah pucat Andre serta Rizal di bawah kain putih terus menghantui. Saya duduk di tepi ranjang, menatap dinding kamar yang penuh tempelan poster band rock lokal dan jadwal ujian sekolah. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan, menciptakan bayangan yang bergerak di sudut mata.
seolah ada sesuatu yang mengintai. Ponsel saya tergeletak di meja samping. Layarnya masih menampilkan pesan terakhir dari Rizal. "Gus, Andre nggak ketolong." Saya memeriksanya lagi berulang-ulang, mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan keanehan malam ini. Tapi tidak ada apa-apa selain waktu pengiriman yang menunjukkan pukul 18.30 saat saya masih di jalan bersama Andre atau siapapun itu. Saya mencoba membandingkan chat itu dengan pesan di ponsel Imam yang juga menerima pesan serupa. Waktu dan isinya sama persis, tapi nomor Rizal di ponsel saya kini tidak bisa dihubungi. Selalu nada sambung tanpa jawaban. Saya merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa pintu keluar. Jika Andre dan Rizal sudah tiada di kamar jenazah, lalu siapa yang mengirim pesan ini? Dan bagaimana mungkin saya melihat Andre, merasakan kehadirannya, bahkan mendengar suaranya jika dia sudah pergi selamanya? Gelas kopi dan putung rokok di pesta Wina terasa begitu nyata, tapi teman-teman bersikeras itu hanya halusinasi saya. Saya mulai mempertanyakan kewarasan sendiri, tapi bukti-bukti itu tidak bisa saya abaikan begitu saja. Pagi harinya setelah saya tidur beberapa jam dengan mimpi buruk yang tidak jelas, saya memutuskan mencari jawaban. Saya mengunjungi rumah Andre dulu yang tidak jauh dari sekolah kami. Di sana suasana duka masih kental. Keluarga Andre berkumpul di ruang tamu. Beberapa tetangga datang membawa makanan dan membantu menyiapkan acara tahlilan. Ibu Andre menyapa saya dengan mata sembab, memeluk saya erat-erat seperti anaknya sendiri. "Agus, Andre selalu cerita soal kalian bertiga. Dia senang punya temen kayak kamu sama Rizal," katanya suaranya pecah. Saya hanya bisa mengangguk, tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang saya alami. Saya bertanya soal kecelakaan itu, dan Bapak Andre menceritakan bahwa Andre dan Rizal ditabrak truk saat melaju kencang di jalan raya dekat pasar. "Mereka nggak sempat ngerem," katanya menunduk dengan wajah penuh penyesalan. Dari rumah Andre saya melanjutkan ke rumah Rizal. Suasananya tidak jauh berbeda, penuh duka dan tangis pelan. Ibu Rizal menunjukkan ponsel Rizal yang layarnya retak parah ditemukan di lokasi kecelakaan. "Ponselnya mati total, Mas," katanya membuat saya semakin bingung. Jika ponsel Rizal rusak, lalu bagaimana pesan itu terkirim? Saya tidak berani bertanya lebih jauh, takut dianggap gila. Tapi di kepala saya pertanyaan itu terus berputar seperti lagu yang tidak bisa berhenti. Sore itu saya bertemu dengan Pak Slamet, dukun setempat yang dikenal bisa berbicara dengan hal-hal tidak kasat mata. Rumahnya sederhana, penuh bau kemenyan dan tumpukan bunga di sudut ruangan. Dengan suara pelan Pak Slamet mendengarkan cerita saya, sesekali mengangguk. "Arwah Andre dan Rizal mungkin belum tenang, Nak. Kematian mendadak sering bikin arwah bingung, apalagi kalau mereka punya urusan yang belum selesai." Ucapannya membuat saya merinding, tapi juga memberi secerca penjelasan. "Mereka mungkin cuma mau pamit sama kamu, makanya kamu lihat mereka." Lanjutnya menatap saya dengan mata yang seolah bisa melihat lebih dari yang saya ceritakan. Meski penjelasan Pak Slamet masuk akal dalam cara yang aneh, saya masih tidak puas. Saya memutuskan untuk mengunjungi lokasi kecelakaan besok, berharap menemukan sesuatu, apapun yang bisa menutup lubang besar di hati dan pikiran saya. Malam itu saya kembali memeriksa gelas kopi yang saya bawa dari pesta Wina, yang entah kenapa masih saya simpan di tas. Sidik jari gelas itu nyata, begitu juga bau tembakau di putung rokok yang saya temukan di sofa. Saya tahu saya tidak gila, tapi dunia yang saya hadapi malam ini penuh dengan bayang-bayang yang tidak bisa saya pegang. Pagi itu matahari terbit dengan malu-malu di balik awan tipis, menyisakan udara sejuk yang bercampur bau tanah basah dan sisa gerimis semalam. Saya berdiri di pinggir jalan raya dekat pasar, tempat kecelakaan Andre dan Rizal terjadi. Jalanan yang biasanya ramai dengan pedagang dan motor kini terasa sepi, hanya sesekali dilalui angkot atau truk pengangkut sayur. Di sisi jalan, ada tanda-tanda kecelakaan yang masih tersisa. Bercak oli yang menghitam di aspal, pecahan kaca spion, dan beberapa helai rambut yang patah di pinggir trotoar. Saya menatap lokasi itu, merasa jantung saya berdegup kencang, seperti ada beban tidak terlihat yang menekan dada. Di tangan saya memegang helm Andre yang saya temukan di semak-semak dekat tempat kejadian. Helm itu retak di bagian samping,
cat merahnya terkelupas. Tapi logo stiker band metal favorit Andre masih terlihat jelas. Saya menemukannya secara tidak sengaja saat menyusuri pinggir jalan, seolah helm itu menunggu saya untuk mengambilnya. Memegang helm itu terasa seperti memegang sepotong kenangan. Andre yang selalu tertawa keras, yang suka nyanyi fales, yang selalu jadi penutup candaan kami. Saya merasa matanya seperti menatap saya dari helm itu, seolah ingin berkata sesuatu. "Dre, lo mau apa sih?" Gumam saya, suara saya pecah di tenggorokan. Angin bertiup pelan membawa bau pasar yang mulai ramai di kejauhan. Ikan segar, sayuran dan asap bakaran sate. Tapi di tempat ini di pinggir jalan yang menyimpan tragedi, saya merasa ada kehadiran yang tidak bisa saya jelaskan. Bukan ketakutan, tapi seperti pelukan hangat yang samar, seolah Andre dan Rizal ada di samping saya, ingin mengucapkan selamat tinggal. Saya menutup mata, membiarkan angin menyapu wajah saya, dan untuk pertama kalinya sejak malam pesta Wina, saya merasa sedikit lega. Mungkin Pak Slamet benar, mereka hanya ingin pamit, menyelesaikan apa yang tertinggal sebelum pergi untuk selamanya. Sore harinya saya mengunjungi makam Andre dan Rizal di pemakaman umum desa. Makam mereka berdampingan, masih baru dengan tanah merah yang belum ditumbuhi rumput. Di atas makam Andre, ada karangan bunga sederhana dari teman-teman sekolah. Sementara di makam Rizal terdapat seikat bunga melati yang harum. Saya berjongkok di depan makam mereka, menaburkan kelopak bunga yang saya bawa dari rumah. "Dre, Zal, maafin gua gak bisa selamatin kalian." Air mata akhirnya jatuh setelah sekian lama saya tahan. "Tapi gue janji, gue bakal jagain kenangan kita. Lo berdua tetap teman terbaik gue selamanya." Saya berdoa di sana mengucapkan surat Yasin yang diajarkan ibu waktu kecil, berharap Andre dan Rizal tenang di sisinya. Pesan misterius dari Rizal, gelas kopi, putung rokok, itu semua masih jadi teka-teki yang mungkin tidak akan pernah terjawab. Tapi saya memilih percaya bahwa itu cara mereka berpamitan, cara mereka memastikan saya tahu mereka baik-baik saja meski tidak lagi di dunia ini. Saya tersenyum kecil, membayangkan Andre pasti akan nyanyi lagu ambyar dengan vals di surga. Sementara Rizal mungkin sibuk pamer skill motornya di sana. Pesta ulang tahun Wina yang awalnya hanya malam minggu biasa, menjadi pelajaran hidup yang tidak akan pernah saya lupakan. Dunia ini penuh misteri, penuh hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi di tengah semua itu cinta dan persahabatan tetap abadi, melewati batas hidup dan mati. Saya pulang dari makam dengan hati lebih ringan. Helm Andre masih di tangan saya, seperti pengingat bahwa mereka akan selalu ada dalam setiap canda, setiap lagu dan setiap kenangan yang kami bawa bersama. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.